Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usro dari Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2325080. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Parang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori behaviorisme, yaitu teori Hull, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran di MISD yang diampu oleh Bapak Hasanal Fahri Satya Simbolon STMKOM. Riwayat hidup Clark Leonard Hull. Hull lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York di Amerika Serikat. Dia mengalami masalah kesehatan, yaitu polio yang dideritanya sejak kecil. Pernah mengalami kelumpuhan sebagian dan serangan jantung pada tahun 1948. Meninggal karena masalah kesehatan, dan beberapa kali dia mengalami putus pada pendidikan karena masalah ekonomi orang tuanya. Setelah mendapat bachelor dan gelar master, Hull beralih ke psikologi, dan dari tempat mengajarnya 1916 sampai 1929 di University of Wisconsin. Clark Hull mendapat gelar PhD pada tahun 1918. Kemudian Hull pindah dan menetap hingga akhir usia ke Yale tahun 1929. Nah, selanjutnya, teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan perilaku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Sedangkan menurut Clark Hull, behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus dan respon, serta diperkuat oleh penguatan atau reinforcement. Artinya, teori belajar behaviorisme ini lebih mengutamakan untuk mengembangkan perilaku seseorang individu ke arah yang lebih baik. Teori belajar behaviorisme memandang manusia bersifat pasif dan semuanya tergantung stimulus yang diberikan. Nah, pendekatan Hull dalam mengembangkan suatu teori dinamakan hypothetical deductive. Tipe teori ini menciptakan sistem yang dinamis dan terbuka atau open mind. Adapun prinsip belajar teori behaviorisme yang pertama, drive atau dorongan. Drive yaitu dorongan sebagai motivasi belajar. Belajar terjadi karena adanya kebutuhan yang mendorong individu untuk bertindak. Yang kedua, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan guru. Nah, yang terakhir, reinforcement atau penguatan. Penguatan adalah faktor penting dalam memperkuat hubungan stimulus dan respon.